Halo Sobat Cuan, kumaha damang. Pernah nggak sih dengar berita pabrik tutup, tenaga kerja dirumahkan, atau investasi manufaktur turun? Nah, itu bisa jadi tanda deindustrialisasi. Tapi, deindustrialisasi itu apa sih? Dan kenapa kita harus waspada, khususnya di negara berkembang? Yuk, kita kulik bareng. Apa itu deindustrialisasi? Deindustrialisasi adalah kondisi ketika kontribusi sektor industri manufaktur terhadap ekonomi makin turun, biasanya ditandai dengan penurunan jumlah pabrik atau fasilitas produksi, pengurangan tenaga kerja di sektor industri, beralihnya ekonomi ke sektor jasa. Kalau ini terjadi di negara maju, biasanya karena udah shifting ke teknologi tinggi atau jasa modern. Tapi kalau di negara berkembang, bisa jadi bencana ekonomi kalau enggak ditangani dengan benar. Kenapa deindustrialisasi terjadi? Satu, biaya produksi tinggi. Upah naik, biaya energi mahal, bahan baku impor, bikin produksi makin berat. Kedua, kompetisi global. Produk dari negara lain lebih murah dan efisien. Akhirnya pabrik dalam negeri kalah saing dan tutup. Tiga, teknologi otomatisasi. Robot dan mesin bikin kebutuhan tenaga kerja berkurang. Empat, fokus ke sektor jasa. Banyak negara berkembang loncat langsung ke sektor jasa tanpa melewati industrialisasi maksimal. Gimana cara menghadapinya? Dorong investasi di industri berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Bangun infrastruktur dan kurangi biaya logistik. Kasih insentif buat industri yang nyerap banyak tenaga kerja. Kembangkan skill pekerja biar siap menghadapi otomasi. Contoh negara yang berhasil tahan deindustrialisasi, Vietnam. Gencar bangun kawasan industri dan tarik investor. India, meski sektor jasa berkembang, tetap dorong manufaktur lewat Make in India. Pelajaran yang bisa kita ambil satu, deindustrialisasi di negara berkembang bisa jadi sinyal bahaya, bukan kemajuan dua. Industri masih penting sebagai penopang ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tiga. Negara harus punya strategi biar sektor manufaktur tetap hidup dan kompetitif. Disclaimer. Informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan representasi kebijakan resmi. Pastikan Sobat Cuan selalu update dengan isu-isu ekonomi global dan nasional. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang peduli soal masa depan ekonomi, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun Sobat Cuan.